Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rima Renisa Fitarianti. Saya mahasiswa PBG Prajabatan Bidang Studi IPA Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya mewakili teman-teman saya dari kelompok PPL SMP Negeri 27 Surakarta. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai tantangan dan strategi dalam pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Seperti itu. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Lanjut. Oke, di sini ada Mas Epribi Yahrofani, Rima Renesa Sapitarianti, saya sendiri, Mas Budi Pastrayonata. Selanjutnya, oke, Mbak Dwi Arianti dan Mbak Nur Rahmasari. Oke, sebelum saya menjelaskan mengenai tantangan dan solusi paradigma baru, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pembelajaran paradigma baru. Jadi, pembelajaran paradigma baru merupakan sebuah pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran, penguatan kompetensi, dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Nah, di sini kami sudah merumuskan beberapa tantangan dan strategi dalam pembelajaran paradigma baru. Tantangan yang pertama adalah bagaimana cara guru untuk mendiagnosis gaya belajar peserta didik dalam satu kelas. Kita tahu bahwa dalam satu kelas banyak peserta didik yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang memiliki gaya belajar audio visual, atau bahkan kinestetik. Itu. Nah, tantangannya adalah bagaimana guru merancang sebuah pembelajaran yang dapat memfasilitasi semua gaya belajar siswa dalam satu kelas sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nur Rahmasari. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Nur Rahmasari. Di sini saya akan menjelaskan strategi apa yang akan digunakan untuk menghadapi tantangan tersebut. Untuk menghadapi tantangan cara mendiagnosis gaya belajar peserta didik di dalam satu kelas, maka guru perlu membuat tes. Tes diagnosis ini dilakukan agar guru dapat membuat rencana pembelajaran yang efisien. Ini ada dua. Yang pertama ada tes diagnosis non-kognitif dan juga tes diagnosis kognitif. Di mana tes diagnosis non-kognitif ini dia biasanya menganalisis gaya belajar siswa, kondisi keluarganya, dan kondisi emosional dan juga psikologis dari siswa. Yang kedua ada tes diagnosis kognitif, di mana tes diagnosis kognitif ini berperan untuk mengetahui sampai mana capaian kompetensi siswa sehingga kita bisa membuat pembelajaran yang sesuai dengan rata-rata kompetensi siswa di dalam kelas, sesuai dengan pemahaman masing-masing siswa. Baik, kemudian kita akan berlanjut ke tantangan berikutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Silakan. Baik, di sini saya Dwi Arianti akan menjelaskan tentang tantangan selanjutnya, yaitu menentukan strategi, model, dan media yang akan digunakan dalam pembelajaran di kelas dengan gaya belajar dan tahap perkembangan peserta didik yang berbeda. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa di dalam kelas itu peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Tentunya sebagai guru dalam merancang pembelajaran, di dalam modul ajar itu terdapat strategi, model, dan media yang harus disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik masing-masing. Nah, ini menjadi sebuah tantangan untuk kita dalam merancang pembelajaran. Begitu, selanjutnya strategi akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya Budi Pastrayonata melanjutkan presentasi dari kelompok kami terkait dengan strategi yang akan digunakan untuk mengatasi tantangan berkaitan dengan strategi, model, dan media pembelajaran yang digunakan. Nah, untuk mewadahi tadi masing-masing gaya belajar peserta didik, kemudian kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda, kita perlu menentukan strategi, model, metode pembelajaran yang bervariasi
di mana itu bisa mewadahi masing-masing gaya belajar peserta didik. Termasuk juga kita juga menyiapkan media pembelajaran yang juga cocok dan mewadahi ketiga gaya belajar yang ada. Seperti contoh konkretnya, kita bisa menggunakan model pembelajaran ceramah untuk mewadahi adik-adik kita, peserta didik kita yang memiliki gaya belajar auditori. Kita bisa menggunakan media pembelajaran gambar atau video untuk mewadahi peserta didik yang memiliki gaya belajar visual. Dan kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran simulasi atau role playing, atau bisa menggunakan media model yang bisa mewadahi peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik. Dari setiap gaya belajar tersebut kita bisa mewadahi dengan menggunakan media pembelajaran dan model pembelajaran yang bervariasi. Itu terkait dengan strategi untuk mengatasi tantangan yang kedua. Selanjutnya untuk tantangan yang ketiga. Baik, di sini saya Suhaib Rohfani akan menjelaskan tantangan yang ketiga. Tantangan yang ketiga ini berkaitan dengan asesmen. Nah, tantangan yang ketiga ini, guru itu harus menyusun asesmen yang harus memperhatikan tingkatan atau fase perkembangan peserta didik yang berbeda-beda. Nah, artinya, sejalan dengan kurikulum paradigma baru yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa guru harus berpusat kepada peserta didik dalam pembelajarannya, sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa adanya kemerdekaan peserta didik untuk memperdalam materi yang sesuai dengan waktu yang ditentukan, sehingga akan berdampak pada tingkat pemahaman materi peserta didik yang berbeda-beda. Ada peserta didik yang langsung paham akan materi tersebut, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Nah, tantangannya adalah dari guru ini adalah guru harus menyusun asesmen yang langsung mengakomodir tingkat pemahaman peserta didik yang berbeda-beda ini. Nah, kemudian strateginya, lanjut. Nah, strategi untuk menyelesaikan tantangan tersebut, maka penyusunan asesmen dibuat bervariasi sesuai dengan kemampuan kognitif anak berdasarkan tingkat pemahaman peserta didik. Jadi, strategi yang harus digunakan yaitu guru harus menyusun asesmen yang bervariasi. Jadi tidak boleh sama semua. Jadi harus adil, merata, dan mengakomodir tingkat pemahaman peserta didik yang tinggi, yang kurang, ataupun yang sedang. Nah, sesuai dengan kemampuan kognitif, sesuai dengan taksonomi belum ada C1 sampai C6, mungkin guru bisa membuat soal dengan kategori C1 sampai 6 yang bisa mengakomodir tingkat pemahaman peserta didik yang tinggi, rendah, maupun yang sedang. Selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada Mbak Rima. Baik, terima kasih atas pemaparan tantangan dan strateginya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada masukan, saran, atau pertanyaan, bisa disampaikan melalui forum diskusi. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.